Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kuliah Budaya Organisasi pertemuan ketiga. Hari ini akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Budaya Organisasi. Di antaranya yaitu karakteristik budaya organisasi, kemudian peran, dan juga ada budaya organisasi lemah dan budaya organisasi kuat. Jadi langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu kita flashback sedikit ke apa itu budaya organisasi. Yaitu suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Jadi budaya organisasi ini memberikan suatu tanda, memberikan pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lain. Jadi setiap organisasi itu kan pasti punya budaya yang berbeda. Nah, budaya organisasi ini membuat satu organisasi memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi lain. Kenapa penting untuk mempelajari budaya organisasi? Jadi seperti ini, budaya organisasi itu tidak dapat dilepaskan dari konteks perilaku organisasi. Jadi budaya organisasi dan perilaku organisasi ini berjalan beriringan ya, dan tidak bisa dilepaskan. Jika studi perilaku organisasi merupakan ilmu terapan yang terbentuk dari disiplin ilmu tentang perilaku. Ilmu perilaku itu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, komunikasi, dan lain-lain. Nah, sedangkan kajian budaya organisasi adalah salah satu aspek perilaku organisasi yang memiliki arti penting karena dapat membangun konstruksi perilaku organisasi secara keseluruhan, seperti memetakan budaya organisasi dalam suatu model penelitian, sehingga variabel yang dikaji dan dianalisis dapat diperoleh gambaran yang jelas atau dapat lebih menggambarkan fenomena yang ada. Di dalam budaya organisasi ini ada sebuah sistem pemaknaan bersama yang dibentuk oleh para anggotanya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain. Sistem pemaknaan bersama ini merupakan seperangkat karakter kunci dari nilai-nilai organisasi. Menurut Wetzel, budaya organisasi ini memiliki peran, diantaranya yaitu menetapkan tapal batas dalam arti menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lain. Jadi tapal batas ini tadi yang merupakan salah satu pembeda yang bisa menunjukkan perbedaan antar organisasi. Kemudian peran budaya organisasi memberikan ciri identitas bagi anggota organisasi. Ya, ciri identitas yang bisa menunjukkan, oh, anggota ini berasal dari organisasi A, anggota ini berasal dari organisasi B. Kemudian yang ketiga yaitu mempermudah timbulnya komitmen yang luas daripada kepentingan individu. Nah, jadi budaya organisasi ini bisa menciptakan komitmen di antara para anggotanya, sehingga para anggota ini akan lebih menunjukkan komitmen mereka daripada kepentingan individu. Jadi secara mudahnya budaya organisasi bisa membuat para anggotanya untuk lebih memilih kepentingan umum, kepentingan organisasi daripada kepentingan individu. Kemudian juga memantapkan sistem sosial yang ada dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu memandu dan membentuk sikap organisasi. Jadi membantu dan membentuk di sini sebagai budaya itu sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali. Pembuat makna dan kendali ini contohnya membuat makna, jadi sejauh apa makna dalam suatu organisasi itu mampu dipahami oleh anggotanya, dan kendali ini untuk bisa mengendalikan sikap para anggotanya sehingga anggotanya ini bisa tetap bekerja, tetap dalam kendali, tetap dalam track atau jalan yang bisa digunakan oleh para anggota ini untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu juga bisa menjadi kendali untuk
mengatur sikap para anggota agar tidak merugikan masyarakat, agar tidak merugikan organisasinya. Nah, jadi kesimpulannya budaya organisasi itu pedoman tingkah laku dan pembuatan keputusan anggota organisasi serta mengarahkan tindakan anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi budaya organisasi itu pun tidak terbentuk secara ujuk-ujuk ya, secara tiba-tiba, tapi ada proses yang cukup kompleks bagaimana sampai budaya organisasi itu sendiri bisa terbentuk dalam lingkungan organisasi itu. Jadi yang pertama yaitu dari filsafat pendiri organisasi. Kemudian filsafat pendiri organisasi ini memiliki visi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu berjalan, apa yang harus dicapai oleh organisasi tersebut. Budaya asli diturunkan dari filsafat pendirinya, yang kemudian berpengaruh terhadap kriteria yang digunakan dalam mempekerjakan anggota karyawannya. Nah, jadi ketika si pendiri organisasi itu tadi sudah memiliki visi misi bagaimana organisasinya berjalan, kemudian visi misi ini di breakdown kembali atau diterapkan kepada bagaimana tipe atau jenis karakter karyawan yang ingin diterima oleh pendiri organisasi, sehingga ia bisa menetapkan karakter karyawan seperti apa yang cocok dengan visinya di perusahaan tersebut, di organisasi tersebut. Tindakan manajemen puncak atau pendiri organisasi ini memiliki dampak yang besar dalam pembentukan budaya organisasi melalui apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Karena kan manajemen puncak ini memiliki peran penting dalam menjalankan atau mengoperasionalkan organisasi tersebut. Dan seringkali apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan ini menentukan iklim umum dari perilaku yang dapat diterima dan tidak. Bagaimana anggota karyawan harus disosialisasikan akan tergantung baik pada tingkat sukses yang dicapai dalam mencocokkan nilai-nilai anggota karyawan baru dengan nilai-nilai organisasi dalam proses seleksi maupun pada preferensi manajemen puncak akan metode-metode sosialisasi. Jadi seperti ini. Manajemen puncak memiliki nilai-nilai atau visi-visi yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pendirinya. Nah, kemudian bagaimana mereka mensosialisasikan ini kepada para karyawan? Ini harus ketemu dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh karyawan. Jadi, nilai yang dimiliki oleh organisasi harus bertemu dengan nilai yang dimiliki karyawan. Nah, ketika cocok, maka kemudian akan terbentuk budaya organisasi. Jadi jika misal seorang yang ingin bekerja dalam LSM atau lembaga swadaya, tapi nilai-nilai yang dia anut itu adalah nilai untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Sedangkan kalian tahu sendiri bahkan bahwa LSM itu lembaga non-profit yang pasti akan sulit mendapatkan penghasilan yang besar dari bekerja di LSM tersebut. Nah, ini kan ada suatu benturan yang tidak sesuai antara visi misi organisasi dengan visi misi karyawan yang akan menyebabkan budaya organisasi dalam LSM tersebut tidak akan sesuai dengan visi misi dan tujuan organisasi. Jadi ada semacam kontradiksi antara nilai yang dimiliki karyawan dan nilai yang ingin diterapkan oleh organisasi. Kemudian karakter budaya organisasi. Saya mengambil karakter budaya organisasi ini yang dikemukakan oleh Stephen Robin ya. Jadi yang pertama, untuk mengetahui bagaimana karakter budaya organisasi ini dapat dilihat dari inovasi dan keberanian untuk mengambil risiko atau innovation and risk taking.
yaitu organisasi mendorong karyawan bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Selain itu, bagaimana organisasi menghargai tindakan pengambilan risiko oleh karyawan dan membangkitkan ide karyawan. Jadi kata kuncinya inovasi dan keberanian. Inovasi itu seperti membangkitkan ide-ide baru karyawan. Kemudian untuk risiko ini, bagaimana organisasi mengajari anggotanya untuk berani mengambil resiko. Di sini juga terkait bagaimana tanggung jawab seorang anggota itu dilatih dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu perhatian terhadap detail atau attention to detail, yaitu organisasi mengharapkan karyawan memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada rincian. Jadi di sini organisasi itu mendorong karyawan untuk lebih cermat, untuk lebih memperhatikan detail serta menganalisis terhadap rincian-rincian. Karena kalau suatu organisasi itu dijalankan dengan rinci, maka potensi munculnya kesalahan itu bisa ditekan. Kemudian berorientasi pada hasil, outcome orientation, yaitu manajemen memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan kebanyakan keyakinan orang-orang ya, bahwa apa yang difokuskan sebuah organisasi itu tergantung pada hasil. Jadi berorientasinya pada outcome atau hasil. Kemudian berorientasi kepada manusia. Ini maksudnya yaitu keputusan manajemen memperhitungkan hasil efeknya terhadap orang-orang yang dalam organisasi. Jadi organisasi itu harus memiliki kejelian atau kebijaksanaan dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang apakah kira-kira kebijakan tersebut akan memberikan dampak atau efek yang positif atau negatif terhadap orang-orang. Misal, ada keputusan untuk menaikkan gaji dari karyawan perusahaan. Nah, kira-kira apakah kenaikan gaji ini nanti akan berdampak pada kinerja mereka atau justru malah membuat mereka bekerja berleha-leha? Nah, ini harus diperhitungkan oleh perusahaan. Tapi kebanyakan yang namanya kenaikan gaji itu untuk mengapresiasi kinerja dari anggota. Jadi akan bisa membuat anggota lebih semangat bekerja. Kemudian juga ada team orientation, yaitu kegiatan yang diorganisasikan sekitar tim, tidak hanya pada individu, tapi untuk mendukung kerjasama. Jadi tidak hanya berorientasi terhadap individu dalam organisasi, tapi juga kelompok-kelompok dalam organisasi. Kemudian juga ada agresivitas, yaitu orang-orang dalam organisasi tersebut agresif dan kompetitif untuk menjalankan budaya organisasi sebaik-baiknya. Jadi ada budaya agresif dan kompetitif agar kinerjanya itu semakin meningkat. Jadi ketika ada kompetisi dalam organisasi tersebut, maka orang akan berlomba-lomba untuk memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaannya. Tentu saja ini akan memberikan dampak yang positif, dampak konstruktif terhadap pengembangan organisasi. Yang terakhir yaitu stabilitas, yaitu kegiatan organisasi yang menekankan status quo sebagai kontras dari pertumbuhan. Nah, maksudnya status quo ini dimaksudkan untuk bagaimana ditunjukkan bahwa suatu organisasi ini memiliki kestabilan sehingga bisa menunjukkan sejauh mana pertumbuhan dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja kepuasan. Mungkin apa sih ya pentingnya budaya organisasi terhadap
organisasi itu tersendiri, pasti kalian berpikir seperti itu. Nah, jadi pengaruhnya tentu saja memiliki pengaruh yang besar. Jadi seperti ini, kita lihat di sebelah kiri itu faktor objektif. Faktor objektif ini terdiri dari berbagai macam karakteristik budaya organisasi yang telah saya sampaikan. Nah, faktor objektif ini dipersepsikan sebagai budaya organisasi oleh karyawan. Jadi karakter ini merupakan budaya organisasi, dianggap seperti itu. Kemudian, sejauh mana faktor ini dipersepsikan sebagai budaya organisasi? Apakah dipersepsikan secara rendah atau secara tinggi? Nah, tinggi rendahnya persepsi budaya organisasi yang dimiliki oleh karyawan ini akan berpengaruh terhadap kuat atau lemahnya kinerja dan kepuasan dalam bekerja. Ini jelas ya. Jika karyawan bisa memaknai faktor objektif dalam organisasi secara baik dengan kemampuan yang tinggi, maka potensi kinerja dan kepuasannya akan meningkat lebih drastis. Sedangkan kebalikannya, jika sulit memaknai dan mempersepsikan faktor objektif tersebut, maka bisa dikatakan kinerja dan kepuasan yang ia terima bisa lebih rendah. Selanjutnya yaitu tingkatan budaya organisasi menurut Shane. Nah, sebenarnya di pertemuan pertama ini sudah sempat saya singgung ya, tapi ini saya ulang lagi lebih dalam. Jadi di tingkat paling bawah itu ada asumsi. Asumsi ini berkaitan dengan keyakinan mendasar tentang orang-orang atau individu, pandangan mengenai sifat dasar manusia. Selanjutnya values atau nilai berkaitan dengan apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya, dan nilai atau keyakinan yang mendukung. Dan yang terakhir yaitu artefak berkaitan dengan simbol-simbol seperti cerita dan ritual. Artefak ini contohnya kemarin adalah seragam, kemudian misal juga beberapa organisasi itu memiliki badge yang merupakan simbol bagaimana organisasi itu dijalankan oleh mereka. Kemudian ada tipe budaya organisasi. Di sini saya menampilkan 3 budaya organisasi. Yang pertama yaitu budaya konstruktif, yaitu budaya di mana karyawan didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengerjakan tugas dengan cara yang akan membantu memuaskan kebutuhan mereka untuk tumbuh berkembang. Namanya juga budaya konstruktif ya, artinya konstruktif ini artinya membangun, yaitu karyawan didorong untuk berinteraksi dengan orang lain, kemudian juga agar bisa membantu mereka memuaskan kebutuhan mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu budaya pasif defensif, yaitu keyakinan yang dapat memungkinkan para karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara yang tidak mengancam kerjanya sendiri. Di sini maksudnya, jadi kan dalam organisasi itu kan ada kerjasama, ada komunikasi. Nah, dalam kerjasama tersebut, komunikasi tersebut, kadang kalanya suatu pekerjaan karyawan satu dengan pekerjaan karyawan lain ini bisa berbenturan dan bisa berakibat buruk terhadap pekerjaan antar karyawan. Nah, disinilah budaya pasif defensif ini, karyawan itu didorong untuk interaksinya dengan karyawan lain jangan sampai mengancam keamanan kerjanya sendiri. Misal contohnya, yang biasa berbenturan itu antara tim marketing dan tim finance. Tim marketing ini misal minta anggaran pendanaan ke tim finance untuk melancarkan kegiatan marketing mereka. Bagaimana caranya agar produk dalam perusahaan itu bisa terjual banyak. Jadi pasti mereka membutuhkan anggaran untuk melakukan itu. Nah, mereka minta anggaran ke tim finance. Sedangkan tim finance ini seolah-olah ingin menegakkan peraturan keuangan yang ada di perusahaan. Jadi mereka mewajibkan agar tim marketing itu melengkapi dokumen yang harus dibutuhkan, atau tim finance ini lebih kritis ya dalam menanggapi permintaan dari tim finance. Kira-kira perusahaan membutuhkan hal tersebut apa tidak? Kira-kira apa efeknya jika perusahaan mengeluarkan tersebut untuk tim marketing? Jadi ini kan akan
muncul benturan kan. Tim marketing butuh uang, tapi tim finance itu lebih disiplin atau lebih ketat dalam mengeluarkan uang. Nah, disinilah bagaimana kedua tim ini bisa berinteraksi dengan sesama tim lain agar interaksi tersebut tidak menghancurkan atau tidak mengganggu kepentingan pekerjaan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu budaya agresif defensif, yaitu mendorong karyawan bekerja dengan keras untuk mencapai tujuannya. Nah, tipe budaya seperti ini mempunyai keyakinan normatif yang mencerminkan oposisi, kekuasaan, kompetitif, dan perfeksionis. Maaf ya kalau ada suara berisik ya, maklum lah ya, kehidupan bertetangga. Jadi semoga tidak mengganggu kalian. Atau justru malah mungkin bisa menjadi bisa menjadi intermezzo biar nggak terlalu tegang kuliahnya. Jadi budaya agresif defensif ini seolah-olah karyawan itu didorong untuk terus berkompetisi dengan teman yang lain. Jadi sekat kompetisinya sangat tebal. Nah, untuk mengetahui suatu budaya organisasi itu memiliki pengaruh baik atau tidak terhadap organisasinya, dapat dilihat dari karakteristik budaya itu. Apakah budaya organisasinya lemah atau kuat? Nah, menurut Chin, budaya organisasi yang lemah adalah budaya organisasi yang tidak mampu menjalankan dua fungsi utama, yaitu mampu mendukung organisasi dalam beradaptasi dengan faktor-faktor eksternal dan internal perusahaan. Budaya organisasi yang lemah atau weak organization culture tidak mampu membuat karyawan mengidentifikasikan diri mereka dengan tujuan organisasi dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Seperti yang saya singgung sebelumnya, weak organization itu salah satu hasil atau outcome dari ketidakmampuan karyawan mempersepsikan faktor internal atau karakteristik budaya organisasi, sehingga membuat mereka sulit mengidentifikasikan diri dengan tujuan organisasi, sehingga mereka tidak bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nah, kebalikannya budaya organisasi kuat yaitu menunjukkan seberapa banyak para anggota organisasi mengakui dan menjalankan tugasnya sesuai nilai-nilai yang ditetapkan oleh organisasi. Menurut Lutens, dua faktor utama yang membentuk budaya yang kuat yaitu sharedness atau tingkat penyebaran yang menunjukkan seberapa besar tingkat karyawan mempunyai nilai-nilai inti yang sama. Dan yang kedua adalah intensity, menunjukkan penerapan terhadap nilai-nilai inti yang sama tersebut. Jadi ketika anggota organisasi mengakui dan bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh organisasi, maka bisa dikatakan bahwa organisasi tersebut memiliki budaya yang kuat. Kemudian menurut Lutens yaitu dua faktor utama, sharedness, tingkat penyebaran. Jadi bagaimana karyawan tersebut menyebarkan nilai-nilai yang mereka identikan dengan diri mereka itu, dan menyebarkan ini dilihat dari bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai di perusahaan tersebut dalam cara mereka mengoperasionalkan organisasi. Kemudian juga intensity, yaitu menunjukkan penerapan nilai-nilai inti yang sama. Jadi seberapa besar intensitas mereka dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Budaya yang kuat dalam organisasi dapat meningkatkan daya saing perusahaan, sehingga ini mampu menguatkan peran organisasi secara eksternal. Nah, kemudian kita lihat ciri-ciri budaya organisasi yang lemah. Contohnya yaitu anggota organisasi tidak memiliki nilai atau kepercayaan yang jelas terhadap bagaimana mereka bisa meraih sukses dalam bisnis mereka. Contohnya nilai atau kepercayaan ini seperti kalau dalam kasus kalian sebagai mahasiswa itu, misalnya kalian sebagai mahasiswa ingin mengikuti demo misal di depan DPR, tapi
sebagian besar dari kalian itu, mana mungkin sih demo itu bisa mendorong perubahan kebijakan. Mana mungkin sih kita tuh cuma mahasiswa yang bisa cuma demo. Mana mungkin kita yang punya peran lemah seperti ini bisa membantu kepentingan rakyat. Nah, ini contoh bahwa kalian itu tidak memiliki nilai atau kepercayaan yang jelas tentang kesuksesan kalian dalam organisasi tersebut, di mana kesuksesan ini berbentuk keberhasilan kalian dalam mengubah kebijakan agar lebih pro kepada kepentingan rakyat. Kemudian anggota organisasi tidak memiliki banyak kepercayaan bagaimana mencapai kesuksesan namun tidak menyuti hal yang paling penting. Yang ketiga yaitu beberapa bagian yang berbeda, memiliki kepercayaan yang berbeda pula. Keempat, yaitu ada budaya yang merusak dan tidak membangun pengertian tentang hal yang paling penting. Budaya merusak ini contohnya yaitu ketidakpercayaan dalam struktur organisasi. Kemudian ketidakpercayaan ini bisa merusak hubungan atau koordinasi yang perlu dilakukan. Misal, yaitu budaya membicarakan kejelekan antar anggota organisasi. Nah, ini kan bisa menurunkan isu trust atau isu kepercayaan dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu ritual yang dijalankan semakin tidak terorganisasi atau berjalan tidak sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Nah, inilah untuk yang terakhir ini makanya perlu pengendalian ya atau kontrol terhadap bagaimana para anggota organisasi itu menjalankan kewajibannya. Nah, baik, kita sudah berada di penghujung kuliah. Sekarang tugas kalian yaitu untuk mencari lebih tahu apa itu tentang etika organisasi dan bagaimana membangun budaya organisasi yang beretika. Nah, ada 2 pertanyaan ini bisa kalian jawab di form yang akan saya kirimkan. Nah, saya ingin kalian menjawab tugas ini dengan mencantumkan sumber atau link dari mana kalian mendapatkan referensi untuk menjawab tugas ini. Dan saya minta sumbernya itu minimal dari website yang pokoknya non-blog ya. Non-blog, gak boleh WordPress atau gak boleh Blogspot. Kalian bisa nyari etika organisasi itu melalui jurnal-jurnal atau karya tulis orang lain yang lebih terperinci dan sistematis untuk menguji keabsahan nilai ilmiah dalam tugas kalian. Jadi langsung saja dicantumkan, kalau misal dari buku, kalian bisa menulis judul bukunya, pengarangnya siapa, ya seperti format dalam membuat skripsi lah, daftar pustaka itu. Atau kalau misal dari link, kalian bisa mengcopy linknya dan kemudian sumber referensi itu, daftar pustaka itu ditaruh di paling bawah tugasnya ya. Jadi ketika kalian menjawab, nah kalian baru kasih link itu. Kenapa saya seperti ini? Karena saya tidak mau kalian mencari sumber informasi asal-asalan. Asal dari WordPress, asal dari blog, atau dari Wikipedia. Saya tidak mau kalian melakukan hal itu. Jadi mulai sekarang belajar untuk mencari sumber referensi atau materi berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Nah, begitu. Silahkan dikerjakan. Jika masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup. Terima kasih sudah mendengarkan kuliah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.